Kalau hanya syariat bisa Mas Yahya semua. Yang Kristen rajin ke gereja, yang Hindu juga rajin ke tempat ibadahnya, yang Islam rajin ke masjid, ke musola, bahkan jidatnya sampai gosong sekalipun. Tapi apakah itu ukuran? Bahwa pasti antara pikiran dan juga hatinya sudah pasti bertuhan Mas Yahya. Dari saya belajar tentang hidup, ya belajar juga tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam agama ini tadi. Tidak ada itu satu ayat saja dari seluruh kitab ini tadi yang mengatakan bahwa Tuhan itu beragama. Artinya apa? Tuhan tidak memeluk salah satu agama Mas Yahya. Seperti kebanyakan orang-orang seolah-olah bahwa Tuhan itu adalah beragama Mas Yahya. Jadi seolah-olah Tuhan itu menciptakan satu agama dan Tuhan itu beragama. Jatuhnya kan begitu Mas Yahya. Ya kalau Tuhan yang menciptakan, masa Tuhan nggak memeluk satu agama Mas Yahya? Boleh kita mengklaim agama A, B, C, D adalah agama yang paling benar. Silahkan. Jangan terus menganggap yang nggak sama itu adalah musuh, yang nggak sama itu kafir, yang nggak sama itu sesat. Ayo berhenti kita berpikir sempit seperti itu. Mas, kalau kita bahas tentang agama pasti selalu disalahkan, Mas. Ya, mungkin tidak selalu disalahkan Mas ya. Cuman pasti ada pro kontra. Ada yang menganggap benar, ada yang menganggap salah, ya. Ya karena memang kan kita ini tidak bisa memaksakan Mas ya. Pola pikirnya setiap orang kan pasti beda-beda. Apa yang benar menurut saya, menurut Mas Yahya belum tentu juga benar menurut teman-teman. Demikian pula sebaliknya, dan itu terjadi dalam segala hal tentunya. Jadi ya pasti selalulah ada pro kontra, mungkin begitu Mas. Ya, betul Mas. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Nah, ini banyak sekali yang mungkin mengatakan Mas Wahyu sesat, ya kemudian anti-Islam, anti-agama lah ya juga ya. Kemudian selalu menyudutkan salah satu agama. Banyak juga yang mengatakan ateis. Mas Wahyu nggak beragama, nggak percaya Tuhan juga ya, banyaklah yang berkataan seperti itu. Nah kemudian orang-orang yang sepemahaman Mas Wahyu ini juga dikatakan sesat Mas, menyembah setan, menyembah semar, menyembah batu, menyembah pohon katanya Mas ya. Kira-kira benar nggak sih Mas anggapan orang-orang yang seperti ini? Benar atau tidak kan balik kepada orangnya atau Mas Yahya. Saya juga nggak butuh untuk dinilai benar, dinilai nggak benar. Nggak penting buat saya. Yang penting saya ini sudah menjalani hidup. Bagaimana saya bisa menjalankan hidup saya dengan baik, dengan benar, ya sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan kapasitas saya. Baik di dalam saya menjaga hubungan baik dengan alam semesta, termasuk dengan hewan, binatang, tumbuhan, dan juga dengan sesama manusia, apalagi ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ketuhanan Mas Yahya, saya rasa itu hal yang sangat pribadi sekali. Saya sering katakan bahwa tentang hubungan saya dengan Tuhan saya itu hanya saya yang tahu, dan itu merupakan ranah pribadi saya. Nah, terlepas orang lain mau menilai seolah-olah saya ini nggak bertuhan lah, ya, saya ini nggak beragama, saya ini ateis, saya ini mungkin menyembah pohon besar, menyembah batu, silakan, nggak jadi masalah, ya. Itu kan penilaian, bebas-bebas saja orang menilai. Kalaupun mereka mau menghakimi, silahkan. Kalau mereka merasa bahwa mereka layak untuk menghakimi atau mengatakan bahwa yang tidak sama dengan mereka itu adalah salah atau tidak bertuhan Mas Yahya. Nah, iya Mas, mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya ya, penasaran apa agamanya Mas Wahyu ini. Agamanya saya agama Islam Mas Yahya, boleh dicek ya di KTP ya, kependudukan ya. Kenapa saya memilih Islam? Karena saya nyaman menjalankan tata cara atau aturan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Tapi memang saya bukan ahli agama. Kalau yang dipakai ukuran oleh teman-teman, oleh saudara-saudara kita, bahwa seolah-olah orang yang dianggap beragama, yang dianggap bertuhan, itu harus
ngerti segala-galanya tentang dalil, tentang hadis, tentang apa yang ada di dalam kitab. Kebetulan itu berbeda dengan saya, Mas Yahya. Kenapa? Kalau tolak ukur bertuhan, tolak ukur beriman kepada Tuhan, hanya karena kita mengerti tentang hadis, hanya karena kita mengerti tentang ayat-ayat, hanya kita mengerti tentang dalil-dalil yang ada di dalam sebuah agama. Mohon maaf, kenapa kok banyak ahli agama, ya, oknumnya, ya. Saya tidak menyalahkan agamanya, Mas Yahya, oknumnya. Kenapa banyak oknum-oknum yang sudah dianggap sebagai ahli agama, bahkan pemuka agama, bahkan sudah punya pondok pesantren dan lain sebagainya? Mohon maaf, kok kelakuannya seperti binatang, Mas Yahya? Iya. Tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Mohon maaf ini. Kalau mungkin dulu nggak ada teknologi seperti sekarang, nggak terbongkar, Mas Yahya. Iya, Orang masih mesos, takut. Tapi sekarang tinggal dibuka saja lah oleh teman-teman ini kalau kita mau fair. Dibuka saja, di YouTube itu dibuka saja, di berita-berita dibuka saja. Jejak digital masih banyak. Mungkin nggak bisa dihitung dengan jari. Ada berapa banyak oknum yang ngerti tentang agama, katanya ngerti tentang dalil, bahkan tadinya mungkin tangan ini dicium bolak-balik sampai gosong, Mas Yahya. Mohon maaf ini, paling dimuliakan. Tapi kok nyatanya akhlaknya malah nggak mulia, Mas Yahya. Ini loh, kesalahan dari saudara-saudara kita. Termasuk tidak mau terbuka. Saya ini tidak benci dengan agama Islam, dengan agama Kristen, dengan agama Hindu, dengan agama Buddha, tidak benci saya. Justru saya sayang dengan semua, termasuk agama yang saya peluk. Biarpun kalau boleh jujur, saya memeluk agama ini jujurnya kenapa? Karena saya ingin ikut di dalam tata cara aturan hidup berpemerintahan, Mas Yahya. Kalau mungkin negara itu nggak ada kolom KTP, itu nggak ada kolom agamanya di KTP, saya nggak usah beragama, nggak apa-apa. Tapi saya pastikan saya bertuhan. Yang tahu siapa? Diri saya sendiri. Tapi karena dibutuhkan itu, maka saya juga beragama. Dan saya senang menjalaninya. Tapi menjalankan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Bukan terjebak atau terpatok dengan saya harus menguasai dalilnya, menguasai hadisnya, seolah-olah itu pegangan hidup. Enggak kalau saya. Justru saya tunjukkan, saya buktikan. Kalau saya ini beragama, saya belajar tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam agama itu. Dan saya terapkan. Makanya saya itu sering katakan, ayo hidup rukun dengan siapapun. Ayo hidup damai, saling kasih, saling sayang. Dengan semua, nggak pandang bulu. Bahkan jangankan manusia. Dengan hewan, dengan binatang itu loh kita dituntut untuk menyayangi. Dengan tumbuhan, dengan pohon, dengan alam, dengan sungai. Kita dituntut untuk menyayangi. Supaya kita bisa menjaga, merawat. Dan itu adalah keberlangsungan hidup ini, Mas ya. Supaya sirkulasi terus. Sampai nanti suatu saat anak cucu kita juga terus membutuhkan kehidupan di alam semesta ini. Makanya kalau saya mengkritik, dikatakan saya ini sesat, dikatakan saya ini menghina, dikatakan saya ini bukan ahli agama, seolah-olah saya ini menghujat agama Islam terus. Saya katakan dengan tegas, saya mengkritik itu bukan agamanya yang saya kritik, tetapi para penganut daripada agama-agama tersebut. Kita tidak bisa pungkiri, Mas Yahya, agama kita, agama Islam ini, oknum penganutnya, banyak sekali yang tidak paham ajaran yang ada di dalam agama Islam. Sehingga jatuhnya justru apa? Akan membuat agama Islam ini jadi dianggap momok, Mas Yahya. Seolah-olah agama Islam ini adalah agama yang paling jelek. Padahal agama Islam ini bagus. Ajaran semua agama itu bagus. Tapi penganutnya sih nggak benar, Mas Yahya. Coba bayangkan. Oh, di bulan puasa membubarkan agama Kristen yang sedang beribadah. Oh, di bulan puasa membubarkan orang-orang yang lagi jualan. Nah, ini kan nggak benar, Thomas. Ya. Makanya saya tidak pernah benci, saya hanya mengkritik itu, mengkritik supaya yang mau saja,
Yang mau tersadarkan biar sadar. Kalau yang enggak mau ya enggak apa-apa Mas Yahya. Jadi saya juga minta maaf kalau mungkin ya ada tutur kata atau ada apa yang saya ucapkan ini mungkin tidak berkenan di hati saudara-saudara saya. Ya, jujur tidak ada niat untuk menghina, menghujat, tidak, tapi kita hanya berupaya untuk terus menebarkan kebaikan, bahwasannya di dalam menjalani hidup ini, ayo kita tebar kebaikan dan kebenaran di mana-mana. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita bisa saling mengasihi dan menyayangi dengan semuanya, siapapun itu Mas Yahya. Banyak sekali klaim-klaim yang dikatakan oleh para penganut agama. Katanya kalau nggak beragama, nggak diterima oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian nggak masuk surga mungkin juga ya. Ini kira-kira gimana Mas menurut pandangan Mas Wahyu? Ya, saya sering katakan sudah bahwa urusan surga dan neraka itu kalau memang ada, sesuai dengan yang meyakini saja, itu kan urusan nanti, bukan urusan kita. Surga ini nggak seperti kita mau nonton bola di stadion, ada tiketnya, ada yang jaga, terus bisa dipilih-pilih begitu. Enggak Mas ya. Ya, sudahlah itu haknya Tuhan sudah. Sedangkan urusan kita dengan Tuhan ya urusan pribadi, kan begitu. Artinya apa? Nggak harus beragama untuk kita bertuhan, dan yang beragama juga belum tentu betul-betul bertuhan. Makanya, di dalam menjalankan ajaran agama, apapun agamanya, jangan dikit-dikit itu dalil, jangan dikit-dikit itu ayat, jangan dikit-dikit itu hadis, oh ini yang harus, ini yang harus, ini yang harus. Kita itu terjebak hanya menjalankan syariat secara ritual, Mas Yahya, di dalam agama itu. Kebanyakan begitu. Makanya nggak ngerti nilai spiritual yang terkandung di dalam ajaran agama itu kayak nggak ngerti, Mas Yahya. Dikit-dikit ya itu tadi. Oh, harus ke ahli agama kalau tanya tentang ini. Harus ke ini, ke ini. Tapi realitanya, sudahkah mampu menjalankan ajaran-ajaran yang ada di agama itu tadi? Kalau hanya syariat bisa Mas Yahya semua. Yang Kristen rajin ke gereja, yang Hindu juga rajin ke tempat ibadahnya, yang Islam rajin ke masjid, ke musola, bahkan jidatnya sampai gosong sekalipun. Tapi apakah itu ukuran? Bahwa pasti antara pikiran dan juga hatinya sudah pasti bertuhan Mas Yahya. Sudah pasti tentu, ya. Belum tentu. Kenapa? Kenyataannya adalah, sudahkah kita bisa memanusiakan sesama manusia? Sudahkah kita bisa saling mengasihi, menyayangi dengan semua, termasuk apapun yang ada di jagat raya ini? Ini sering saya katakan. Nah, ada juga hal yang mungkin silahkan dikoreksi kalau saya salah. Boleh kita mengklaim agama A, B, C, D adalah agama yang paling benar. Silahkan. Itu sah. Dan itu harus. Kita ini menjalani sesuatu hal kan harus yakin Mas Yahya. Ya? Tapi itu ada di dalam hati teman-teman. Dulur-dulur semuanya. Jangan terus menganggap yang nggak sama itu adalah musuh, yang nggak sama itu kafir, yang nggak sama itu sesat. Ayo, berhenti. Kita berpikir sempit seperti itu. Saya mau teman-teman semuanya coba sih, ayo kita pelajari betul bahwasannya apakah, ya ini silahkan teman-teman koreksi kalau saya salah, apakah Tuhan itu beragama? Tolong dikoreksi. Apakah Tuhan itu beragama? Menurut saya, menurut keyakinan saya, Tuhan tidak beragama. Kalau ada Tuhan memeluk salah satu agama, saya pastikan saya mungkin orang yang pertama yang akan membela agama itu mati-matian. Menurut saya Mas Yahya, ya, dari saya belajar tentang hidup, ya belajar juga tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam agama ini tadi. Tidak ada itu satu ayat saja dari seluruh kitab ini tadi yang mengatakan bahwa Tuhan itu beragama. Artinya apa? Tuhan tidak memeluk salah satu agama Mas Yahya. Seperti kebanyakan orang-orang seolah-olah bahwa Tuhan itu adalah beragama Mas Yahya. Jadi seolah-olah Tuhan itu menciptakan satu agama dan Tuhan itu beragama. Jatuhnya kan begitu Mas Yahya. Ya kalau Tuhan yang menciptakan, masa Tuhan nggak memeluk satu agama Mas Yahya? Tapi tolong dibuktikan dan dikoreksi kalau saya salah. Tuhan bukan milik satu golongan, Tuhan bukan milik satu kaum, Tuhan bukanlah milik satu agama. Tapi Tuhan adalah milik siapapun di antara kita. Semua, seluruh yang ada di jagat raya ini
di alam semesta ini yang mengakui dan mengimani bahwa Tuhan itu ada.